Ya, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagian berikutnya dari sistem ekskresi, yaitu osmoregulasi dan nanti sebagian beberapa alat ekskresi yang kalau sempat kita bahas. Nah, mengenai osmoregulasi, yang pertama kita udah bahas waktu itu tentang termoregulasi ya. Nah, sekarang osmoregulasi dari kata-katanya berarti ini adalah pengaturan tekanan osmosis. Nah, ini penting banget pada sistem homeostasis. Jadi, gimana caranya tubuh itu memelihara keseimbangan cairan, konsentrasi cairan tubuh ya. Nah, jadi ini harus diseimbangkan antara pengambilan air dari lingkungan luar tubuh dengan kehilangan air dari tubuh kita, gitu kan ya. Jadi kalau kebanyakan maka dibuang, kalau kurang diambil gitulah gampangannya gitu ya. Nah, jadi di sini melibatkan pergerakan larutan antara yang dalam tubuh dengan yang di lingkungan eksternal gitu ya. Nah, untuk itu tubuh kita itu dan tubuh makhluk hidup itu sudah dilengkapi dengan berbagai macam alat gitu ya, mulai dari sel, jaringan, organ. Nah, untuk melakukan osmoregulasi ini ada yang disebut dengan epitelium transport. Nah, epitel lagi nih ya. Jadi epitel itu penting banget gitu ya. Jadi di kemana-mana ketemunya epitel karena dia ada di mana-mana gitu ya di permukaan. Oke, nah ini namanya epitel transport. Nah, berarti ini adalah sel-sel epitel yang khusus berada di sekitar organ-organ ekskresi. Seperti juga kita tahu, sel-sel ini pasti membrannya selektif permeabel. Nah, si epitel-epitel inilah yang kemudian berfungsi mengatur pergerakan zat tadi. Apakah dia mau mengambil ataukah dia mau membuang, gitu ya, mau mengeluarkan larutan tadi. Nah, jadi si epitel-epitel transport inilah yang bertugas menjaga keseimbangan cairan, gitu ya. Ini ada contohnya. Ini punyanya burung albatros. Burung albatros itu burung yang hidupnya di sekitar lautan gitu ya, di sekitar pantai, di sekitar lautan gitu ya. Kemudian makanannya juga yang dari laut gitu ya. Nah, dia punya kelenjar garam nih di sini nih ya. Kelenjar garamnya ini di bagian dalam dari kepalanya. Dia punya kelenjar garam. Ini rongga hidung bagian dalamnya berhubungan dengan lubang hidungnya, nostrilnya ya, lubang hidungnya. Kemudian lubang hidungnya ini untuk mengeluarkan garam-garam yang berlebihan di dalam tubuhnya gitu ya. Kemudian bisa juga si garam ini bentuknya tuh larutan garam yang kemudian mengalir sampai ke ujung paruhnya dan keluar dalam bentuk tetesan gini ya. Nah, ini bisa dibaca di sini. Tuh. Tapi bisa juga si larutan garam yang berlebihan tadi keluar saat dia ekspirasi. Bisa juga ya dalam bentuk uap air bersama dengan uap air yang dia keluarkan saat dia ekspirasi. Nah, kayak apa itu sebenarnya kelenjar-kelenjar sekresi atau ekskresi garamnya? Kita lihat di sini ya, kayak apa tuh yang namanya epithelium transport. Ini adalah salah satu bentuk dari kelenjar-kelenjar ekskresi tadi. Semua kelenjar atau epitel transport atau kelenjar-kelenjar ekskresi tadi bentuknya tubulus. Tubulus itu apa? Pembuluh halus ya, yang tebalnya cuma selapis sel. Nah, jadi ini tubulus nih bentuknya seperti gini. Nah, terus gini lagi, set, begini lagi. Nah, kayak tabung-tabung gitu ya. Nah, dinding tubulusnya itu epitel transport. Nah, ini kalau digedein nih. Nah, ini dinding tubulusnya epitel transport. Nah, dia punya saluran, ya kan? Salurannya ya disebut dengan lumen. Biasa ya, lumen. Nah, kemudian dia itu dikelilingi sama pembuluh darah. Yang biru menggambarkan vena, yang merah menggambarkan arteri. Kemudian pembuluh-pembuluh halus ini akan berhubungan dengan saluran utamanya. Nah, yang lebih gede lagi berkumpullah di situlah, kemudian baru dia dikeluarin dari tubuh gitu ya.
Nah, jadi ini kan dibesarkan nih, segini digedein nih. Jadi ini epitel transpornya, gitu ya. Ini sel-sel epitel transpornya. Kalau dia kelenjar biasanya bentuknya kubus ya. Kemudian ini berdampingan dengan pembuluh darahnya, gitu ya. Kemudian di bagian tengahnya adalah lumennya, lumennya. Jadi ketika darah mengalir di sekitarnya epitel transport, maka terjadilah difusi gitu ya, difusi air dan garam-garam lewat epitel, kemudian masuklah dia ke lumen. Nah, dari lumen kemudian mengalir semua menuju saluran utamanya gitu ya. Nah, kalau dilihat ini arah alirannya itu kebalikan. Arah aliran darahnya ke sana, maka arah alirannya cairan sekretnya ke situ gitu ya. Nah, ini berlawanan. Ini dikenal dengan peristiwa namanya counter current. Di sini ada ya. Nah, ini peristiwa kebalikannya. Nah, ini yang menjaga supaya tetap ada gradien konsentrasi garam. Sehingga ketika ada gradien konsentrasi, perbedaan konsentrasi garam di sini dan di sini, maka mengalirlah cairan garam itu dari plasma darah menuju lumen, kemudian bersatu di sini dan dikeluarkan. Nah, begitu kira-kira cara epitel transport itu membuang limbah gitu ya, membuang limbah. Nanti kalau kita lihat di semua hewan bentuknya alat ekskresi itu anatominya pasti terdiri dari epitel-epitel transport kayak gini yang kerjanya juga seperti ini gitu ya. Cuma namanya untuk setiap hewan kan beda-beda gitu ya. Nah, sekarang limbah metabolisme itu apa yang harus dibuang yang ada dalam tubuh. Nah, yang paling beracun toksis itu adalah limbah yang mengandung nitrogen. Nah, limbah yang mengandung nitrogen itu berasal dari makanan yang kandungannya protein, kan protein CHON, ada S-nya, ada P-nya. Nah, termasuk juga ada asam nukleat. Asam nukleat itu adalah bahan bakunya DNA, RNA gitu ya. Kan kalau kita makan sumbernya tumbuhan sama hewan, pasti kita juga kemakan DNA sama RNA-nya gitu ya. Nah, itu nitrogennya banyak. Nah, tubuh akan mengambil secukupnya nitrogen itu, kemudian sisanya akan dibuang. Begitu juga kalau kita makan tumbuh-tumbuhan, itu nitrogennya juga banyak gitu ya. Nah, jadi nitrogen yang terlalu banyak dalam tubuh itu harus dibuang. Nah, ketika dia harus dibuang, maka dia harus diubah dulu menjadi senyawa kimia yang lain. Nah, limbah nitrogen itu jadi senyawa apa aja sih ketika dibuang? Nah, ini dia ya. Yang pertama adalah amonia. Nah, ini amonia ini sangat toksik, sangat beracun, ya. Nah, ini diproduksi atau diekskresikan oleh hewan-hewan yang sebagian besar hidupnya di air, karena dia bentuknya adalah larutan encer. Gitu ya. Jadi dia diproduksi oleh hewan-hewan yang hidup di air, sangat toksik. Tapi karena mereka hidup di air, ketika dikeluarkan di perairan, kan air jumlahnya banyak banget ya, sehingga keracunannya itu, ketoksikannya itu menjadi kemudian ternetralisir karena dibuang di air, gitu ya. Jadi dia sangat toksik bila diekskresikan langsung, dia tidak perlu ATP. Tidak perlu ya, tidak perlu ATP sebagai sumber energi. Jadi keluar aja gitu ya, nggak perlu mengeluarkan energi tubuh kita. Nah, jadi si amonia ini larut dalam air. Nah, dia mudah melewati membran sel, kemudian berdifusi ke permukaan tubuh, dibuang ke lingkungan sekitarnya yang berair itu. Ya, jadi ini dilakukan oleh sebagian besar ikan gitu ya. Nah, pada ikan amonianya itu dalam bentuk amonium NH4+. Nah, itu dikeluarkan melalui epitelnya insang. Nah, insang itu juga salah satu alat ekskresi kalau di ikan, karena dia mengeluarkan air, di dalam air terlarut berbagai macam zat gitu ya, walaupun sebagian dia udah ambil juga O2-nya yang dia ambil ya kalau di insang gitu.
Nah, jadi di insang juga ada epitelium insang seperti tadi di burung albatros ya, ada epitelium transportnya. Nah, di ikan ginjalnya hanya mengekskresikan sedikit limbah nitrogen. Jadi limbah nitrogen banyaknya dikeluarin di epitel insang, tidak di ginjalnya. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk ikan ya. Nah, limbah nitrogen yang kedua adalah urea. Nah, ini lebih tidak beracun dibandingkan dengan amonia. Jadi tingkat toksisitasnya 100.000 kali lebih rendah dibandingkan dengan amonia. Nah, urea ini diproduksi oleh hati melalui metabolisme yang kemudian menggabungkan antara amonia dan CO2, kemudian diangkut ke ginjal. Nah, ini lebih pekat. Kalau tadi amonia kan encer banget. Nah, dia larutannya lebih pekat. Nah, sehingga kalau hewan itu mengeluarkan urea, dia lebih hemat air gitu ya. Nah, yang ketiga, limbah nitrogen yang ketiga adalah asam urat. Nah, ini juga sangat lebih tidak toksik lagi. Ribuan kali lebih rendah gitu ya. Kelarutan asam uratnya ke dalam air itu kelarutannya lebih rendah dibandingkan dengan amonia dan urea. Jadi dia itu bisa dipekatkan gitu ya. Nah, ini kalau dikeluarkan dalam bentuk pasta. Nah, jadi hewan yang mengeluarkan limbah nitrogen dalam bentuk asam urat bisa menghemat pengeluaran airnya. Itu. Nah, jadi kalau makhluk hidup itu makan yang kandungannya adalah karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat, maka setelah di metabolisme itu limbahnya pasti bentuknya CO2, H2O, dan kemudian kalau ada protein sama asam nukleat, ini limbahnya ada gugus aminnya selain CO2 dan H2O. Nah, gugus aminnya ini kemudian oleh tubuh akan dibentuk menjadi ada yang amonia, ada yang urea, ada yang asam urat. Nah, gitu ya. Kalau hewan itu mengeluarkan limbah nitrogennya dalam bentuk amonia, maka dia disebut sebagai hewan amonotelik. Jadi hewan amonotelik gitu ya. Nah, biasanya ini adalah hewan-hewan invertebrata akuatik atau invertebrata yang hidup di air dan sebagian besar ikan bertulang keras gitu ya. Itu limbahnya amonia. Nah, kalau dia gugus aminnya diubah menjadi urea, maka dia disebut sebagai hewan ureotelik gitu ya. Biasanya ini terdapat pada mamalia, sebagian besar amfibia, dan ikan-ikan bertulang rawan. Gitu ya. Nah, ini adalah hewan yang limbah nitrogennya, gugus aminnya diubah menjadi asam urat. Nah, ini adalah hewan disebut dengan hewan urikotelik. Awas ya, ini bedanya dikit nih. Urikotelik ini ureotelik. Nah, bedanya dikit, hati-hati. Nah, ini biasanya terdapat pada hewan burung, kemudian insekta dan reptil. Nah, kalau kamu lihat ya, fesesnya ini burung, insekta dan reptil gitu ya. Burung atau reptilnya cicak deh yang ada di rumah ya. Itu fesesnya warnanya apa? Ayo. Nah, lihat nggak? Apa fesesnya warnanya si cicak, burung? Apa warnanya? Kan tadi putih. Kan tadi si hewan-hewan ini kalau asam urat itu dibuangnya dalam bentuk pasta gitu ya, pasta. Jadi dia lebih pekat. Nah, kalau kamu lihat cicak nya gitu ya, itu sebenarnya kayak sebesar beras gitu ya, warna hitam, terus ada bintik putihnya gitu. Burung juga begitu. Kalau burung ya, kalau di rumah tuh ada burung perkutut atau kemudian ayam mungkin ya, bebek, ayam. Kalau burung perkutut itu kan dia bentuk pastanya kan dia kecil gini. Jadi dia nah, jadi dia tuh apa sih gundukannya hitam, terus ada semburat putih-putihnya. Nah, semburat putih-putihnya itu asam uratnya, gitu ya. Kalau yang belum pernah lihat kayaknya cicak, seringkali tuh ada di meja atau di mana gitu ya.
segede beras doang. Nah, itu hitam terus ada putih-putihnya. Nah, putih-putihnya itu asam uratnya. Nah, itu yang disebut dengan pasta ya. Nah, itu pasta, asam uratnya berbentuk pasta. Kalau yang mamalia, kayak kalau di sini digambarkan kuda atau kerbau, kita tahu lah nya kayak apa gitu ya. Nah, itu nggak kelihatan banget ureanya, ada di urinnya banyak banget. Seperti urin kita itu ureanya banyak banget. Sebagian kecil ada di keringat kita udah bahas kemarin. Nah, kalau amonianya ikan itu ketika dia buang dia ekskresi gitu ya, itu kan akan larut di dalam air tempat dia hidup gitu ya. Jadi walaupun dia beracun banget, dia udah ternetralisir oleh sekian banyak airnya gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat osmoregulasi pada hewan. Ada 2 cara adaptasi tubuh hewan berkaitan dengan keseimbangan keluar masuknya air dari dan ke dalam tubuh. Ada yang hewan yang kita sebut dengan hewan osmokonformer, ada hewan yang disebut dengan osmoregulator. Kalau osmokonformer, nah ini hewan yang cairan tubuhnya tetap isoosmotik dengan lingkungannya. Nah, jadi isoosmotik berarti konsentrasi cairan tubuhnya kira-kira sama dengan lingkungan sekitarnya. Kita waktu ngomongin sel, waktu kita belajar sel, kita udah bahas bagaimana keadaan sel bila ditaruh di lingkungan yang hipertonis, gimana akibatnya, gimana kalau sel ditaruh di lingkungan yang hipotonis, nah akibatnya kayak apa. Nah, kalau pada sel hidup pergerakan larutan itu kan secara osmosis gitu ya. Kalau osmosis itu kan bergerak dari hipo ke hiper melewati membran sel kan gitu ya, melewati membran sel. Nah, kalau hewan-hewan yang hidup di laut, itu kan lingkungan sekitarnya airnya tidak tawar, airnya itu asin. Nah, cairan sel dan cairan tubuh kita itu juga tidak tawar, tapi adalah konsentrasi zat-zat terlarutnya. Nah, sehingga untuk hewan-hewan yang hidup di air, yang hidup di laut, itu dia lebih bisa menyesuaikan osmolaritas internalnya, gitu ya. Nah, sedangkan hewan-hewan yang osmoregulator ini hewan yang harus selalu menyesuaikan osmolaritas internal cairan tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya, gitu ya. Karena tidak isoosmotik. Misalnya makhluk yang hidup di air tawar, ikan-ikan air tawar. Air tawar, berarti kan konsentrasinya nol lah, nggak ada zat terlarutnya dianggap begitu ya. Sedangkan cairan sel tubuhnya tidak nol gitu ya, ada zat-zat terlarutnya. Nah, ini dia harus selalu menyesuaikan osmolaritas internalnya gitu ya. Nah, jika hewan tersebut hidup di lingkungan yang hipoosmotik, ya kan kalau dia ikan air tawar, lingkungannya lebih hipo gitu dibandingkan dengan cairan sel tubuhnya. Ya, nah kalau dia hidup di lingkungan yang hipoosmotik, dia harus membuang kelebihan air. Kalau dia hidup di lingkungan hipoosmotik, cairan tubuhnya lebih hiper, berarti kan air masuk ke dalam tubuhnya. Jadi air banyak banget dalam tubuhnya, sehingga dia harus selalu membuang kelebihan airnya, gitu ya. Dan sebaliknya kalau ada hewan yang hidup di lingkungan yang hiperosmotik, nah itu dia harus banyak menyerap cairan, gitu kan ya, gitu ya. Nah, begitu. Contohnya pada ini, osmoregulasi pada ikan. Jadi ada ikan yang hidupnya di air laut, ada ikan yang hidupnya di air tawar. Nah, sudah sedemikian rupa tubuhnya beradaptasi dengan lingkungannya sehingga dia hidup dengan nyaman di situ, gitu kan ya. Nah, maka kemudian apa sih bagian tubuhnya yang kemudian mengalami adaptasi dengan baik? Nah, ini adalah ginjalnya. Nah, ginjal itu ada bagian yang namanya glomerulus. Nanti kita belajar juga, kita juga punya glomerulus banyak ya. Glomerulus itu fungsinya untuk filtrasi, untuk penyaringan di tahap pertama pembentukan urin. Nah, kalau ikan air laut itu katanya glomerulusnya nggak ada gitu, ginjalnya glomerulusnya nggak ada, atau kemudian tereduksi. Tereduksi itu tinggal sedikit doang atau tinggal kecil doang gitu ya. Jadi nggak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, maka karena dia alat penyaringnya itu kemudian hilang atau nggak ada, maka kayaknya bahan-bahannya tuh nggak disaring gitu, yang masuk menjadi bahan baku urin itu nggak disaring dengan baik gitu ya. Maka kemudian dia banyak mengeluarkan senyawa yang terlarut di dalam cairan tubuhnya, misalnya MgSO4 gitu ya. Maka MgSO4-nya kemudian dikeluarkan banyak-banyak. Tapi ini kan salah satu bentuk garam kan gitu ya.
Nah, kemudian kalau ikan air tawar justru glomerulusnya gede-gede, gitu ya. Ini adalah alat penyaringnya gede. Nah, karena dia hidup di air tawar, maka untuk dapat garam itu susah karena airnya tawar kan gitu kan ya. Maka untuk dapat garam itu susah. Maka dia harus memperoleh banyak garam dari air yang tawar itu. Kemudian jangan dibuang, mendapatnya aja susah gitu ya. Maka kemudian di sini digambarkan bahwa garam di ikan air tawar, di ginjalnya ikan air tawar itu direabsorpsi kembali, artinya diserap kembali, dikembalikan ke tubuh, enggak dibuang. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ikan air laut tuh hidup di lingkungan yang hipertonis. Sel tubuhnya lebih hipotonis, gitu ya. Maka kalau terjadi osmosis dari hipo ke hiper, kan gitu kan, dari hipo ke hiper, gitu. Nah, dia minumnya banyak. Jadi minumnya banyak. Ketika minumnya banyak, sebenarnya cara dia bernafas itu dengan buka mulut. Lalu kalau kamu ingat cara dia nafas itu, kalau dia buka mulut, air masuk ke dalam mulutnya. Ketika mulutnya dibuka, maka tutup insangnya tertutup, gitu. Ketika mulutnya menutup, maka tutup insangnya kebuka. Gitu. Jadi dia sebenarnya bukan minum sembarang minum, tapi dia mengambil O2 yang larut dalam air, kan gitu kan ya. Jadi ketika dia buka mulutnya, air masuk ke dalam mulutnya, kemudian air itu akan mengalir ke insangnya. Nah, di insang itu ada rigi-rigi insang dengan banyak pembuluh darah, kan gitu kan ya. Maka kemudian O2-nya itu ditangkap di rigi-rigi insangnya dan di pembuluh darahnya itu. Nah, bersamaan dengan itu kan air keluar juga. Nah, jadi si ikan air laut ini dia minumnya banyak, tapi kemudian dia aktif sekresi NaCl, garamnya sebagian besar dibuang lagi. Kan dia di insang dia ngambil O2-nya. Kemudian sedikit air juga dibuang. Nah, karena dia tubuhnya lebih hiper, maka cairan tubuhnya banyak keluar lewat tubuh seluruh permukaan tubuhnya. Maka yang dibuang lewat insang enggak banyak, yang dibuang lewat ginjal juga enggak banyak, gitu ya. Nah, kebalikan dengan air tawar. Air tawar itu di luar hipo, di dalam hiper. Berarti air banyak masuk lewat seluruh permukaan tubuhnya. Jadi dia itu pipisnya banyak, urinnya banyak, tapi minumnya nggak banyak, gitu ya. Jadi minumnya banyak, minumnya tidak banyak, tapi pipisnya banyak. Pokoknya kebalikannya, ini minumnya banyak, pipisnya sedikit, urinnya sedikit. Yang ini minumnya sedikit, urinnya banyak. Urinnya banyak dan encer karena garamnya diambil lagi oleh tubuhnya, gitu kan ya. Nah, jadi ini minumnya sedikit, tapi insangnya aktif mengambil garam karena dia butuh garam. Kan dia butuh garam, tapi lingkungannya garamnya sedikit banget karena hipo, kan gitu ya. Karena dia tawar airnya. Maka dia ambil sebanyak-banyaknya air untuk mengambil garamnya gitu ya. Jadi garamnya dia ambil gitu. Nah, atau di sini. Jadi ikan air laut itu tubuhnya lebih hipotonis dari air lautnya, sehingga air banyak keluar dari tubuhnya. Sedangkan yang air tawar, tubuhnya lebih hipertonis, sehingga air banyak masuk lewat permukaan tubuhnya, gitu ya. Nah, jadi ikan air laut itu minumnya banyak, gitu ya, untuk menutupi kehilangan air yang besar. Sedangkan ikan air tawar itu minumnya sedikit, tapi urinnya banyak. Ya, ini urinnya sedikit, gitu ya. Ini tadi sudah dibahas, ini juga sudah dibahas, gitu ya. Itu cara adaptasi ikan air laut dan ikan air tawar. Yakinlah itu pasti akan ditanya ya kalau ulangan itu banyak banget tuh soal-soal kayak begitu, gitu ya. Oke. Nah, itu tadi osmoregulasi. Nah, sekarang kita bahas yang bagian yang ketiga dari sistem ekskresi adalah sistem ekskresi. Kita bahas dulu yang sistem ekskresi pada hewan, walaupun sebenarnya ini udah dibahas di kelas 10
Ya, kalau di kelas 10 tuh dibahas per film, tapi kalau di sini bahasnya per sistem organ gitu ya. Jadi kalau sistem ekskresi berarti dia bagaimana tubuh itu membuang limbah metabolisme, kemudian merespon ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekskresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Sehingga ini penting banget pada proses homeostasis, jaga keseimbangan regulasi gitu ya. Oke. Nah, ini yang diulang beberapa adalah sistem ekskresi pada cacing. Yang pertama adalah cacing pipih, platyhelminthes gitu ya. Nah, sebenarnya semua alat ekskresi itu namanya nefridia gitu ya, nefridia gitu kan ya. Nah, tapi dari golongan cacing pipih itu yang paling primitif dibandingkan cacing gilik dan cacing gelang ya kan ya. Maka nefridianya juga yang paling primitif. Maka alat ekskresinya nefridia tapi yang primitif, maka disebut dengan protonefridia gitu ya. Nah, protonefridia atau protonefridium ini kemudian orang menyebutnya sebagai sel api. Kenapa sel api? Karena dia bergerak-gerak, sebenarnya silianya bergerak-gerak kayak nyala api, kata yang lihat pertama. Sehingga disebutlah flame cell atau sel api, gitu ya. Nah, jadi protonefridia tersusun dari tabung atau tubulus, semua alat ekskresi tabung atau tubulus ya. Ya, dengan ujung membesar disebut sel api yang dilengkapi dengan silia. Jadi tubulusnya, nah ini adalah sel apinya gitu kan ya. Nah, gerakannya seperti gerakan api lilin gini gitu ya. Sehingga disebut sel api. Nah, gerakan silia itu sebenarnya untuk mengatur arus dan gerakan cairan tubuhnya. Nah, sehingga kemudian ketika dia bergerak-gerak, dia juga akan mendorong cairan menuju lubang di permukaan tubuhnya. Jadi lubangnya disebut dengan protonefridia. Nah, lubang-lubang ini ada di sepanjang tubuhnya. Nah, protonefridia. Nah, Suluh, maaf. Protonefridia itu tubulusnya, lubangnya namanya nefridiofor. Maaf. Belum sarapan nih. Nah ya, nefridiofornya. Nah, jadi ini ada nefridiofor di sepanjang tubuhnya. Nah, sebagian besar sel nitrogen tidak masuk dalam saluran ekskresi, tapi dari sel menuju sistem pencernaan, jadi diekskresi lewat lewat mulutnya, sebenarnya anusnya ya gitu ya, karena dia kan mulut sama anus jadi satu kan gitu ya. Nah, jadi dikeluarin lewat situ gitu. Beberapa zat sisa berfungsi secara langsung, kemudian berdifusi secara langsung dibuang ke lingkungannya. Itu untuk cacing pipih. Nah, ini kan ya. Nah, yang terkenal cacing pipih itu adalah planaria, ya kan gitu ya. Ini bentuknya. Saya hanya mengingatkan kembali. Jadi lubang-lubang di permukaan tubuhnya namanya nefridiofor. Kemudian dia keluarkan di sini limbahnya lewat sini gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah cacing tanah, Annelida. Ini adalah cacing yang paling modern di antara 3 filmnya itu ya. Nah, sehingga kemudian nefridianya disebut dengan metanefridia atau disebut nefridia aja gitu ya. Nah, jadi ini ada di setiap segmen tubuhnya. Ada sepasang nefridianya. Kecuali di segmen pertama, 3 segmen pertama dan 3 segmen terakhir itu nggak ada nefridianya gitu ya. Nah, jadi dia ada 2 lubangnya, ada nefrostom dan nefridiofor. Kalau nefrostom itu dia letaknya di segmen yang di depannya gitu ya, di bagian anterior dan terletak pada segmen yang berada di depannya gitu disebutnya ya, berada di depannya. Yang tetangganya gitu ya. Nah, kemudian dia itu kemudian dia bermuara di rongga tubuh pseudoxylem karena tubuhnya ada pseudoxylemnya. Kemudian lubang keluarnya namanya nefridiofor. Gambarnya kayak gini gitu ya. Jadi ini segmen-segmen tubuhnya. Nah, ini adalah lubangnya namanya nefridiofor. Ini juga ada di setiap segmen. Ini nefrostomnya. Nefrostomnya dia ada di segmen tetangga. Nefrostomnya dia ada di segmen tetangga. Gitu ya. Nah, jadi dia ada silia-silianya di permukaannya.
Nah, kemudian kontraksi otot dan gerakan silia itu menggerakkan cairan tubuh ke dalam sini. Nah, ya, ke dalam sini. Kemudian berhubungan dengan pembuluh, tubulus yang berliku-liku, kemudian yang dikelilingi juga oleh pembuluh darah, maka difusilah kemudian limbahnya ke sini, kemudian masuk ke pembuluh yang lebih gede, kemudian keluar lewat lubang nephridioform, gitu ya. Jadi saat cairan tubuh mengalir lewat celah sepanjang nephridium, bahan-bahan yang berguna seperti air, kemudian molekul makanan, ion-ion akan diambil oleh sel-sel tertentu dari tabung, dan substansi yang berguna dikembalikan ke sistem sirkulasi karena dia punya pembuluh darah ya. Nah, sampah nitrogennya yang berupa amonia dan urea dan sedikit air yang tersisa di fesesnya kemudian keluar di dalam tanah melalui lubang namanya nephridioform. Itu pada cacing. Pada serangga contohnya belalang. Nah, ini adalah alat ekskresinya namanya tubulus malpighi. Nah, semuanya tubulus kan ya. Tubulus malpighi nih warnanya kuning-kuning kayak gini nih. Nah, gitu ya. Jadi alatnya adalah tubulus atau pembuluh malpighi. Nanti kata-kata malpighi ini juga dipakai sebagai bagian dari ginjal kita. Jadi inilah kumpulan pembuluh halus berwarna putih kekuning-kuningan, pangkalnya melekat pada dinding usus. Jadi yang pink ini usus ya. Nah, jadi mekanismenya dia kan nggak punya darahnya kan nggak merah ya, kalau belalang kayak gitu, serangga kan darahnya nggak merah, nggak punya HB ya. Nah, dia bening aja, namanya hemolimfa gitu ya. Nah, jadi limbahnya diambil dari hemolimfanya. Hemolimfa yang mengalir lewat buluh malpighi saat cairan bergerak lewat bagian proksimal, bahan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat. Jadi serangga kan limbah nitrogennya asam urat. Sedangkan air dan berbagai garam diserap kembali secara osmosis dan transport aktif. Asam urat dan sisa air masuk ke usus halus dan sisa air akan diserap lagi. Kristal asam uratnya diekskresi lewat anus bersama dengan feses. Jadi asam uratnya dalam bentuk kristal itu serangga, khususnya adalah belalang gitu ya. Nah, yang hari ini kita bahas itu sampai di situ dulu gitu ya.